Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang salat, lanjutan pembahasan hal-hal berkaitan dengan salat Jumat dan hari Jumat. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalla Allah tabaraka wa ta'ala 'anil jum'ah man qablana kana lil yahudi yawmus sabti wal ahadu lin nasara fahum lana tab'un ila yaumil qiyamah nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah al-maqdiyyu lahum qabla al-khalaiq. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala, keduanya berkata, Abu Hurairah dan Hudzaifah, ini dua orang sahabat sepuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, adallallahu tabaraka wa ta'ala 'anil jum'ah man kana qablana. Telah Allah asingkan daripada hari Jumat umat-umat sebelum kita, ya. Telah Allah asingkan daripada Jumat itu umat-umat sebelum kita. Karena lil Yahudi, adalah bagi orang Yahudi itu Allah berikan hari Sabtu, tidak Allah berikan hari Jumat. Wal ahadu lin Nasara, dan hari Ahad Allah berikan untuk orang Nasrani, juga tidak Allah berikan kepada mereka hari Jumat. Fahum lana tab'un ila yaumil qiyamah, mereka itu baik orang Yahudi maupun orang Nasrani akan menjadi pengikut kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW hingga hari akhirat, hingga hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunya, kita adalah umat terakhir daripada penduduk dunia. Wal awwaluna yaumal qiyamah, tapi umat yang terdepan nanti di hari kiamat. Al-maqdiyyu lahum, yang diselesaikan urusannya yang pertama, qabla al-khalaiq, sebelum semua umat-umat yang lain. Jadi keutamaan hari Jumat ini sudah Allah nyatakan ketika Allah menciptakan waktu. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi dan seluruh penghuninya, Allah nyatakan hari itu 6 hari, dan di antara 6 hari itu yang paling mulia adalah hari Jumat. Tapi meskipun hari yang paling mulia adalah hari Jumat, tidak Allah jadikan hari Jumat itu sebagai hari besar umat-umat yang lain. Ya, padahal hari yang paling mulia dari Allah ciptakan langit dan bumi, hari paling mulia itu hari Jumat. Tapi meskipun hari Jumat itu hari paling mulia, tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita. Untuk Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya sampai Bani Israel, Yahudi, Nasrani, tidak Allah peruntukkan Jumat sebagai hari besar mereka.
Allah berikan hari lain. Untuk Yahudi Allah berikan hari Sabtu, untuk Nasrani Allah berikan hari Ahad. Kenapa Allah tidak berikan hari Jumat kepada mereka? Karena Allah khususkan hari Jumat itu sebagai hari besarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi keistimewaan hari Jumat itu khusus Allah berikan haknya itu untuk dibesarkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bertanya dari 6 hari itu mana hari paling mulia? Jumat. Sayyidul ayyam yaumul jum'ah wa sayyidus syuhur Ramadan. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Nah, kalau sebaik-baik hari adalah hari Jumat, kenapa Allah tidak persembahkan kepada umat yang pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini? Atau kenapa Allah tidak berikan kepada Bani Israel yang waktu itu Bani Israel umat terbaik sebelum ada umat Nabi Muhammad? Allah katakan waqad faddaltukum 'alal 'alamin, dan sungguh telah kami lebihkan kalian Bani Israel di atas seluruh alam. Tapi untuk mereka tetap Allah tidak berikan hari Jumat sebagai hari besar mereka. Allah berikan kepada mereka hari Sabtu. Karena memang Allah ingin berikan hari Jumat itu untuk dibesarkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, fahum lana taba'un ila yaumil qiyamah. Maka mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, begitu datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi pengikut bagi Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga seharusnya mereka yang hidup sekarang, baik Nasrani maupun Yahudi, harus membesarkan hari Jumat. Syariat mereka telah selesai, cuma mereka tidak mau ikut, ya. Nahnul akhiruna min ahli dunia. Kita umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terakhir daripada umur dunia ini. Kita kan umat akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu akan menjadi umat terakhir yang hidup di muka bumi. Tetapi meskipun kita nahnul akhiruna min ahli dunia, kita yang terakhir daripada penduduk dunia, wal awwaluna yaumal qiyamah al maqdiyu lahum qabla al khalaiq. Tapi kita yang pertama, yang terdepan nanti di hari akhirat, yang akan disidang sebelum seluruh umat-umat yang lain. Jadi ketika proses hisab di hari akhirat itu, dari triliunan manusia yang tergabung daripada seluruh umat dari Nabi Adam sampai hari kiamat, yang pertama disidang itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain bagaimana? Yang lain antri dulu proses hisab. Antrinya ya di padang mahsyar, dalam suasana yang sebagaimana sudah sering kita gambarkan, suasana huru-hara padang mahsyar, panas, ya, berkeringat, macam-macam lah, ya. Nah, yang pertama dihisab adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Tanpa kita minta, tanpa kita pilih, kita tiba-tiba lahir sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allah tidak lahirkan kita sebagai umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Bani Israel seperti Ishaq, Yaqub, ya. Kemudian umat Nabi Musa, umat Nabi Harun, umat Nabi Bani Israel, umat Nabi Isa. Kenapa Allah tidak lahirkan kita pada waktu itu? Tapi Allah lahirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ini menandakan Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Setingkat Nabi Musa alaihi salam saja minta untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi, Rasul, ulul azmi minar Rasul minta menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak minta, tiba-tiba lahir sebagai umat Nabi Muhammad. Itu nikmat yang sangat besar. Tinggal kita jaga saja, banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam Allah turunkan ke bumi, Nabi Adam sangat sedih sekali. Bertaubat 24 jam berhari-hari. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam diulang-ulang tak tahu berapa kali, ribuan, ratusan ribu, jutaan kali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampunkan kami, wa tarhamna, engkau tidak berbelas kasih kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang paling rugi. Itu doa taubat Nabi Adam alaihissalam untuk Adam dan untuk istrinya Hawa. Terus berdoa seperti itu sampai derasnya air mata Nabi Adam itu, dulu fisiknya besar, sampai terjadi genangan air yang luar biasa. Hingga kemudian Nabi Adam tiba-tiba meminta kepada Allah, bijahi Muhammad, dengan kemuliaan Muhammad, menggunakan nama Muhammad. Ditanya sama Allah, dari mana kamu tahu Muhammad wahai Adam? Nabi Adam mengatakan, ketika aku di surga, aku melihat nama Muhammad tertulis indah di aras. Di sisi namamu wahai Allah, maka sungguh sesuatu yang tertulis di sisimu tidak mungkin tidak punya nilai yang tinggi di sisimu. Nah, Nabi Adam saja satu kebanggaan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab Samawi, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, semuanya tersebut nama Muhammad atau Ahmad. Semua kitab-kitab. Dalam suhuf Ibrahim, ya, suhuf Musa, suhuf Nabi Syis, ya, suhuf kitab-kitab suci, semua tersebut nama Muhammad. Semua menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak kita tunggu, tidak kita minta, tidak kita tahu apa-apa, tiba-tiba lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah di atas permukaan bumi. Begitu lahir Nabi Muhammad, begitu Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, dengan demikian dinyatakan umat ketika itu menjadi umat Nabi Muhammad. Maka ketika Allah nyatakan kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat yang ukhrijat linnas, yang dikeluarkan ke atas permukaan bumi, maka langsung seketika itu memensok ayat Al-Quran yang Allah sebutkan untuk Bani Israel, inni waqad faddaltukum 'alal alamin, dan wahai Bani Israel, sungguh telah aku lebihkan, aku istimewakan kalian daripada seluruh alam. Begitu datang ayat yang lain, kuntum khaira ummah, kalian wahai umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat, maka ayat ini memensohkan ayat keistimewaan Bani Israel. Maka harus bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang tiada tara, tiada tandingan. Dan kita akan menjadi rombongan paling besar
nanti di hari akhirat, di haud. Apa itu haud? Di telaga. Jadi setiap rasul itu menunggu umatnya di haud, di telaganya masing-masing. Telaga yang jernih, yang suci, yang bening, yang siapapun yang meminum air dari telaga itu la yadma'u ba'dahu abada, tidak akan haus sampai kekal selama-lamanya. Telaga yang dikelilingi oleh permata, bersilau-silau, dan dikelilingi oleh gelas-gelas kecil. Maka semua nabi punya haud, telaga masing-masing. Disitulah kemudian nanti para nabi menunggu umatnya masing-masing. Ada nabi yang ketika menunggu umatnya, yang datang hanya beberapa orang saja, tidak ramai. Hanya 1-2 orang saja. Ada nabi yang ketika menunggu umatnya, yang datang hanya 80 orang saja. 1950 tahun dia berdakwah, umatnya yang datang ke telaganya di hari akhirat cuma 80 orang. Nabi apa itu? Nabi Nuh. Alfa sanatin ila 50 ama, berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah yang beriman kepadanya itu hanya qalil, sedikit sekali. Nabi Nuh 80 orang cuma. 950 tahun berdakwah, yang masuk ikut dengan Nabi Nuh cuma 80 orang saja. Kemudian nabi yang lain di atas Nabi Nuh, ada yang lebih ramai sedikit, ada yang lebih ramai sedikit. Yang paling ramai pada umat-umat terdahulu itu umat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengira dia sudah paling ramai, tapi begitu datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya sangat ramai sekali. Paling ramai. Maka Rasulullah ketika itu senang, bangga. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, fa'akthiru, berbanyak-banyaklah kalian. Yang berbanyak-banyak keturunanlah. Fa inni mukathirum bikumul umam. Nanti di akhirat aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak dibandingkan umat-umat yang lain. Maka kalau punya anak jangan 1 tok. 1 tok, 2 tok, 3 tok. Harus ramai. Ramai dan menjadi umat Nabi Muhammad yang baik, agar membuat Nabi Muhammad nanti senang di padang mahsyar. Nah, ketika datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disuguhkan minuman dari haud, dari telaga tersebut. Jadi di dunia kita umat paling banyak, di akhirat kita umat paling banyak. Di dunia kita umat paling akhir zaman, di akhirat kita umat paling muncul, paling menonjol. Di mana-mana kita paling menonjol di akhirat. Kalau di padang mahsyar kita akan menonjol dengan cahaya. Di mana cahayanya? Di wajah, di tangan sampai lengan, di kaki sampai betis. Yud'auna inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu. Nanti umatku di hari akhirat akan dipanggil, akan ditanda. Bagaimana cara ditanda? Ghurran muhajjalin. Ghurran, wajahnya bercahaya-cahaya, muhajjalin, tangan dan kakinya bercahaya-cahaya, min atharil wudu, bekas air wudu. Itu tanda umat Muhammad, bercahaya wajahnya, tangannya, kakinya sampai ke betis karena air wudu. Jadi kita muncul nanti di
di hari akhirat dibandingkan umat-umat yang lain. Orang akan senang melihat kita. Tapi baik sombong dia. Biasa macam teman semayang jaga, solat jaga, wudu yang betul. InsyaAllah kita akan menjadi umat yang sangat membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sangat besar dari Allah. Jadi jangan sampai kita umat Nabi Muhammad yang sudah diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah sebagai umat terindah, umat paling dicintai oleh Allah, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga Rasulullah, kita jaga kemuliaan Rasulullah. Di antara cara menjaga kemuliaan Rasulullah, setiap selesai azan kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian berselawat banyak-banyak sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di dalam hadis ini ingin dijelaskan tentang keistimewaan hari Jumat, dan itu diperuntukkan untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bizar, ya, illa anna al-Bizar qala nahnu al-akhiruna fi dunya al-awwaluna yawm al-qiyamah al-maghfuru lahum qabla al-khalaiq. Dalam riwayat yang diriwayat dalam hadis Al-Bizar, beliau ada riwayat tambahan. Di situ Rasulullah mengatakan nahnu al-akhiruna fi dunya al-awwaluna yawm al-qiyamah al-maghfuru lahum qabla al-khalaiq. Rasulullah mengatakan kita umat terakhir di dunia, tapi akan menjadi umat yang pertama yang akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya di hari akhirat. Makanya ada ungkapan tapi memang bukan hadis yang sahih, ya. Ada ungkapan inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuk. Wahai Muhammad, telah kuharamkan surga itu kepada seluruh umat sebelum dimasuki oleh umatmu. Kenapa sebelum harus masuk dulu umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad lah umat yang pertama dibersihkan seluruh dosa. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah syai'an illa a'tahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Rasulullah menyebutkan suatu hari, menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Faqala, Rasulullah mengatakan, fiha sa'ah, pada hari Jumat itu ada satu waktu. Ini sudah ada juga hadis sebelumnya, tapi tidak apa kita baca. Pada hari Jumat itu ada satu saat, ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslim, tidaklah seorang hamba muslim yang wa huwa qa'imun yusalli, yang salat pada waktu itu kemudian meminta kepada Allah, berdoa, meminta sesuatu, melainkan Allah akan mengabulkannya kalau berpas-pasan dengan saat itu. Wa asyara biyadihi yuqalliluha,
kemudian Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya itu bahwa waktu itu sangat singkat sekali. Jadi di hari Jumat itu ada satu waktu yang sangat singkat, sebentar, beberapa menit saja. Di mana waktu itu kalau berpas-pasan kita sholat atau berdoa minta kepada Allah, pasti dikabulkan. Kemudian di sini pengarang kitab menjelaskan wa amma ta'yinus sa'ah wa qad warada fihi katsirun, ya, katsiratun sahihah, ahadits katsiratun sahihah wa ikhtalafa al-ulama'u fiha ikhtilafan katsira basattuhu fi ghairi hadzal kitab wa adhkuru huna nubdhatan min al-ahadits ad-dallati li ba'd al-aqwal. Ya. Adapun penentuan saat itu kapan? Di sini dikatakan bahwa warada fi ahaditsun katsiratun sahihah. Banyak sekali hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang kapan saat itu. Namun karena banyak hadis yang berbeda-beda riwayatnya, para ulama berbeda pendapat. Ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak sekali. Basattuhu fi ghairi hadzal kitab, telah kujelaskan di kitab yang lain, tidak pada kitab ini. Wa adhkuru huna nubdhah minal ahadits ad-dallati li ba'dil aqwal. Namun demikian akan kusebutkan di sini beberapa hadis yang menjelaskan hal tersebut. Nah, tapi tidak tuntas semuanya, beberapa hadis saja. Secara umum, ya, beberapa hadis itu adalah yang pertama hadis daripada Abu Burdah, wa an Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Abu Burdah Abi Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan qala li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata kepadaku Abdullah bin Umar, asami'ta abaka yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil Jum'ah. Ditanya oleh Abdullah ibnu Umar kepada Abu Burdah, wahai Abu Burdah, apakah engkau pernah mendengar dari ayahmu Abu Musa al-Ash'ari? Apakah engkau pernah mendengar dari ayahmu bahwa ayahmu mendengar dari Rasulullah tentang kapan saat makbul doa di hari Jumat itu? Nah, qala, jawab Abu Burdah, qultu na'am. Kata Abu Burdah, iya, aku mendengar dari ayahku. Yaqulu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayahku mendengar Rasulullah bersabda, hiya ma baina ay yajlisal imamu illa an tuqdas salah. Saat makbul doa hari Jumat itu adalah antara duduk imam, maksudnya khatib, ya, hingga selesai salat ditunaikan. Ya, berarti antara khatib duduk 2 rukun khutbah, ya, setelah membaca 1 khutbah, duduk antara 2 rukun khutbah sampai selesai salat Jumat, antara itu, ya, antara itu. Nah, maka di antara itu fokuslah dalam berdoa. Mulai ketika khatib duduk antara 2 rukun khutbah, nah, itu fokus berdoa. Jangan tidur, ya, berdoa. Kalau tidak ada doa yang lain, ulang-ulang aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah doa paling bagus. Jangan, kalau jangan minta yang kecil-kecil. Jangan di situ pas waktu makbul doa minta sendal saya hilang, kalau bisa balik lagi. Itu tanggung sekali. Minta secara umum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, berikan kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini segala kebaikan. Biar Allah tentukan kebaikannya yang bentuk bagaimana. Pokoknya kita minta kebaikan menurutmu, wahai Allah. Demikian juga kita minta kebaikan di akhirat. Bagaimana kebaikan itu? Kita serahkan sama Allah. Jangan waktu singkat minta doa terlalu aneh-aneh, ya. Nah, waktu singkat minta doa yang kecil kecil. Ya.
Masalah caleg pun tak perlu minta di situ. Nanti siap-siap solat. Karena itu momen sangat sakral. Rabbana atina fid dunya hasanah itu sudah termasuk masalah caleg. Ya Allah berikan kepada saya hasanah di dunia. Kalau dia sebagai caleg, berarti kalau dia sebagai kalau dia terpilih itu yang terbaik bagi dia, itu sudah masuk dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan kalau ternyata dia tidak terpilih, berarti itulah yang terbaik bagi dia, sudah mencakup dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena belum tentu yang baik menurut kita itu sudah benar-benar baik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Terkadang-kadang kita menganggap sesuatu itu buruk. Kita menganggap enggak terpilih itu buruk, padahal itulah yang terbaik bagi kita. Kita menganggap terpilih itu baik, padahal nauzubillah justru kadang itu yang buruk bagi kita. Nah, jadi Rabbana atina fid dunya hasanah aja. Nah, jadi di sini disebutkan hiya ma baina ay yajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan ya, kapan waktu itu? Dijelaskan di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam bahwa saat itu adalah ya, berkata Abdullah, saat itu adalah akhiru sa'atin nahar. Qultu innaha laysat sa'atu salah. Qala bala innal 'abda idza shalla thumma jalasa lam yujlishu illa shalah fa huwa fi salatin. Jadi dalam hadis Abdullah bin Salam beliau mengatakan akhiru sa'atin nahar. Akhiru sa'atin nahar, akhir daripada waktu-waktu siang. Akhir daripada waktu-waktu siang. Berarti siang itu mulai masuk jam 12 sampai asar. Nah, berarti waktu itu adalah dekat-dekat waktu asar. Karena itu akhir daripada siang. Nah, itu satu hadis. Nah, dari sahabat Nabi juga Abdullah bin Salam. Dalam riwayat ini disebutkan berarti saat-saat makbul doa itu adalah akhiru sa'atin nahar, penghujung akhir-akhir daripada waktu siang. Berarti menjelang asar. Jadi kalau mau pakai pendapat ini, ada dua pendapat berarti. Pendapat pertama dari khatib duduk di antara dua khutbah sampai selesai salat. Pendapat kedua justru di akhir-akhir siang menjelang asar. Kalau kita gabung dua pendapat ini, berarti dari khatib duduk antara dua rukun khutbah, banyak-banyaklah berdoa sampai masuk waktu asar. Dapat dua-dua pendapat itu. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan hadis daripada Jabir. Jadi dari Abi Burdah tadi sudah satu pendapat, satu hadis. Dari Abdullah bin Salam sudah satu hadis. Kemudian dari Jabir, hadis dari Jabir di situ disebutkan bahwa akhir waktu saat makbul doa pada hari Jumat itu adalah ya, faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asri. Di sini disebutkan oleh Rasulullah, faltamisuha, carilah saat makbul doa pada hari Jumat itu akhir saat atau akhir waktu setelah salat asar. Berarti menjelang maghrib. Dari setelah salat asar hingga menjelang
maghrib. Jadi kalau kita susun 3 pendapat ini berurutan. Satu pendapat tadi dari khatib duduk luar rukun khutbah sampai selesai salat Jumat. Pendapat yang kedua dari jam 12 sampai akhir salat asar. Pendapat ketiga selesai asar sampai menjelang maghrib. Ya. Sudah berapa pendapat itu? Wa fihi qaulun salis. Nah, di situ ada pendapat lain. Pendapatnya itu qala al-hafidhu Abu Bakar Ibn al-Munzir, berkata al-Hafidh Abu Bakar Ibn al-Munzir, ikhtalafu fi waqti sa'ah allati yustajabu fiha du'a min yaumil jum'ah. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu saat dikabulkan doa pada hari Jumat. Farawaina an Abi Hurairah, kita riwayatkan hadis daripada Abu Hurairah, qala, ia berkata, hiya ba'da tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Ada pendapat dari Abu Hurairah, beliau mengatakan saat makbul doa pada hari Jumat itu mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Berarti jauh lagi, balik ke subuh. Mulai masuk waktu subuh sampai masuk waktu syuruk. Itu waktu makbul doa pada hari Jumat. Mulai masuk subuh Jumat sampai waktu duha, tulu' isyam, terbit matahari. Itu dah pendapat berikutnya dari Abu Hurairah. Ya. Wa min ba'di salatil asri ila ghurubi syam, belum selesai pendapat Abu Hurairah, dan dari setelah salat asar sampai terbenam matahari. Jadi kalau menurut Abu Hurairah ada 2 waktu makbul doa hari Jumat. Yang pertama dari terbit fajar, masuk waktu subuh, sampai terbit matahari, waktu duha, awal duha itu. Dan kemudian dari setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Jadi kalau mengikuti pendapat Abu Hurairah, banyak-banyak berdoa dari Jumat, dari subuh Jumat sampai terbit matahari, kemudian dari selesai sholat asar sampai terbenam matahari. Nah, tidak tapak madu pendapat mantap bahuro boleh doa. Karena ada yang berpendapat di awal hari, di tengah hari, di akhir hari. Kalau kita kumpulkan semuanya, pokoknya satu hari full doa. Kemudian waqala al-Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri, wa Abul Aliyah, dan Imam Abul Aliyah, hiya inda zawalis syam, saat-saat makbul doa di hari Jumat itu ketika tergelincir matahari. Berarti dari jam 12 matahari tepat di atas kepala mulai tergelincir sampai masuk waktu asar. Itu pendapat lagi pendapat. Mulai tergelincir matahari. Wa fihi qaulun salis, ada pendapat lain lagi. Wa huwa annahu idza adzana al-muadzinu li salatil jumu'ah. Waktu makbul, saat makbul doa di hari Jumat itu adalah apabila muazzin mengazankan untuk salat Jumat. Ini timbul lagi pertanyaan, ini azan yang berapa ini? Azan pertama atau azan kedua? Ya. Tapi kalau mengikuti pada masa Rasulullah, Jumat azannya satu kali, azan untuk salat Jumat, bukan azan untuk panggil orang datang. Cuma kalau mau pakai 2 azan silahkan. Itu sunnah yang mulai diterapkan oleh Utsman bin Affan. Sunnah umat Utsman bin Affan. Tapi sunnah itu diterapkan oleh Utsman bin Affan sudah jauh bergeser dengan kita sekarang. Utsman bin Affan itu menerapkan azan pertama itu, yang pertama bukan di masjid, tapi di dekat pasar.
sebagai pemberitahuan kepada masyarakat di pasar waktu Jumat mau masuk. Itu azan pertama. Azan pemberitahuan untuk persiapan. Posisi azan pertama yang dibuat oleh Utsman bin Affan sama seperti posisi azan pertama subuh. Bukan azan untuk salat subuh atau untuk salat sunat subuh, bukan. Tapi azan memberitahukan sahur, persiapan salat subuh. Kita ada seperti itu sekarang? Tidak ada. Tapi Utsman bin Affan seperti itu. Walaupun di sini jangankan di kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada seperti itu. Sudah enggak lagi, sudah bergeser ya. Sebenarnya yang diterapkan oleh Utsman bin Affan begitu. Tapi kita di sini bagi yang azan 2 kali, azan pertama itu tetap ketika salat Jumat sudah masuk. Kenapa dilakukan itu? Karena biasanya selesai azan pertama orang salat sunat Jumat. Kalau dibuat azan pertama sebelum masuk waktu salat Jumat, kemudian orang terbiasa begitu selesai azan pertama langsung bangun salat sunat Jumat, berarti salat sunat Jumatnya sah enggak sah tuh? Enggak sah, kan belum masuk waktu. Ya. Itu yang terjadi hari ini. Bisa dipahami maksudnya ya? Dan enggak berani sekarang ada yang buat misalnya buat azan pertama jam 12, ada yang berani enggak? Tapi Utsman seperti itu. Azan pertama Jumat itu dibuat oleh Utsman bin Affan sesuai dengan azan pertama salat subuh tadi, pemberitahuan. Karena orang banyak lalai, apalagi ini waktu Jumat sangat cepat sekarang. Dipanggil oleh Utsman bin Affan, itu azan sebagai pemberitahuan ini Jumat mau masuk, wajib toko menduk. Tapi ya sekarang ya tidak apa-apa juga, ya silahkan saja membuat azan 2 kali, walaupun caranya sudah berbeda dengan dasar yang dibawa oleh Utsman bin Affan. Nah, kita lanjutkan. Warawaina anil Hasan al-Basri annahu qala idza qa'ada al-imamu 'ala al-mimbar hatta yafrugha. Berkata Hasan al-Basri, saat makbul doa itu pada hari Jumat apabila duduk imam, artinya khatib di atas mimbar. Mulai khatib naik mimbar, duduk, kemudian azan. Mulai masuk saat-saat makbul doa hatta yafrugha, hingga turun khatib dari mimbar. Selama itu saat-saat makbul doa. Kenapa tidak disebut khatib, disebut imam? Kalau kita cari dalam kitab-kitab hadis-hadis, khatib Jumat itu tidak disebut khatib, tapi disebut imam. Kenapa? Karena memang yang dipahami oleh ulama-ulama sepanjang masa dari Nabi Muhammad sampai ulama mutaakhirin, siapa yang jadi khatib dia yang jadi imam. Siapa yang jadi imam dia yang jadi khatib. Baru zaman kemudian beda-beda, termasuk zaman itulah zaman kita lah. Beda khatib, beda imam. Kenapa beda khatib, beda imam? Karena kita orang seni. Kita kalau khatibnya bagus, suara imamnya enggak bagus, dia khatibnya pinter. Nah, sampai nangis-nangis kita dia khutbah. Begitu dia jadi imam, suaranya biasa saja, langsung walaupun kita baru siap nangis, siap salat, siapa tadi imam, tolong diganti aja besok-besok dari imam yang lain. Karena kita lebih ke seninya, kita pengen suara yang walaupun kita nggak tahu artinya apa yang dia baca, penting suara.
Kayaknya kalau sesekali dia baca bukan ayat Al-Quran tapi mirip-mirip ayat Al-Quran, yang penting suaranya bagus, boleh juga. Karena kita lebih mengutamakan, sehingga kita terjadilah pergeseran-pergeseran tadi. Kita atur imam ya, yang berbagus suara lah. Walaupun ya boleh, tapi untuk Jumat syariat dasar sunnahnya itu siapa yang jadi khatib dia jadi imam. Cuman ya tidak apa-apa juga lah. Itu sunnah baru pada masa kita. Tapi itu bukan berarti tidak sah ya. Itu sunnah sah. Itu sunat ya. Nah, kemudian waqala Abu Burdah hiya sa'atu allati ikhtara Allah fiha as-salah. Kata Abu Burdah, saat-saat makbul doa itu adalah yang dipilih oleh Allah untuk salat. Berarti kalau menurut Abu Burdah, saat makbul doa pada hari Jumat itu adalah ketika kita salat Jumat. Doa yang kita baca ketika salat Jumat itulah yang makbul. Di mana kita baca? Itu yang sembarang-sembarang baca nanti. Jangan setelah takbiratul ihram mulai baca doa sampai salam. Doa yang dianjurkan dibaca ketika salat itu disuruh perbanyak doa. Yang pertama ketika sujud ya. Wa amma ruku' fa'aktsiru fihi minat tasbih wa amma sujud fa'aktsiru fihi minad du'a. Kalau ruku' banyak tasbih, kalau sujud banyak doa. Nah, makanya ini di sinilah fikih imam Jumat ya. Kalau imam salat Jumatnya itu pinter, dia waktu sujud agak dilambakan. Karena itu kesempatan untuk kita makmum berdoa. Kemudian terakhir disuruh banyak berdoa pada sujud, kemudian pada tahiyat akhir sebelum salam. Kalau pada duduk antara dua sujud itu memang sudah doanya. Sunat Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani. Jadi ini beberapa hal terkait dengan waktu-waktu saat-saat makbul doa di hari Jumat. Jadi itu beberapa pendapat ulama baik di kalangan sahabat maupun ulama-ulama sampai kepada ulama-ulama mutaakhirin. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.